Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Putra. Saya calon guru penggerak Angkatan 9. Unit kerja saya di SDN Kebon Kosong 17, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Kali ini saya akan merefleksikan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, tantangan dan solusi, serta implementasi yang sudah saya lakukan di sekolah. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah bangsa Jawa aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Berkat jasanya dalam pendidikan di Indonesia, maka hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun dalam konteks ini mengandung arti memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada siswa atau anak dalam proses pembelajaran agar mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun dalam pendidikan bukan hanya sekedar kognitif saja, namun harus ada perubahan tingkah laku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dalam menuntun pendidikan harus bisa memberikan arahan dan membimbing agar anak tidak kehilangan arah atau tidak keluar jalur. Untuk itu diperlukan kemerdekaan, yaitu merdeka belajar untuk mewujudkan itu semua. Perubahan pendidikan harus juga disesuaikan dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri anak yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing anak, karena kemampuannya setiap anak pasti berbeda-beda. Untuk menunjang dengan adanya merdeka belajar, harus juga disesuaikan dengan kodrat zaman. Pendidik juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sedang berkembang, sehingga dapat menuntun anak murid sesuai dengan zamannya. Kita sebagai pendidik tidak lepas dengan adanya trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Masing-masing dalam artian tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda. Ing Ngarso Sing Tulodo mempunyai arti depan, memberikan contoh dan tauladan. Ing Madyo Mangunkarso yang artinya di tengah membangun ide dan bisa bekerja sama. Sedangkan Tutwuri Handayani mempunyai arti di belakang memberikan semangat dan dorongan. Untuk menciptakan karya dan budaya yang positif harus didasari dengan cipta, rasa, karsa. Cipta yang artinya kekuatan pikiran dan imajinasi terhadap rencana yang akan terjadi. Rasa yaitu kekuatan perasaan atau batin terhadap kontrol emosi jiwanya. Dan karsa adalah kekuatan yang dapat menggerakkan cipta dan rasa serta kemampuan yang kuat. Apabila cipta, rasa, dan karsa sudah dilaksanakan secara bersamaan, maka akan menciptakan budi pekerti yang baik. Budi pekerti dapat diartikan sebagai sebuah usaha peningkatan pemeliharaan, pengembangan, pembentukan, serta perbaikan dalam bertingkah laku pada setiap individu dengan tujuan dapat menjalankan peran hidupnya dengan seimbang, selaras, selamat, bahagia, dan serasi antara spiritual, jasmani, rohani, lahir batin, dan individual maupun sosial. Agar terciptanya karya dan budaya yang baik serta menimbulkan budi pekerti pada siswa, ada tantangan dan solusi yang harus kita hadapi dan kita selesaikan dari
selaku calon guru penggerak, yaitu saya. Yang pertama adalah tantangannya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan abad ke-21, sesuai dengan kodrat zamannya. Dan yang kedua, tantangannya adalah kurangnya keterlibatan orang tua murid dalam mensukseskan program sekolah yang sudah terencana. Agar hal ini bisa kita lewati dengan baik, maka solusi yang pertama yang bisa kita hadapi adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para siswa dapat menggunakan pembelajaran di sekolah menjadi perbuatan yang bisa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan solusi kedua, dari kurangnya keterlibatan orang tua, kita bisa melakukan musyawarah dengan orang tua siswa dan dapat menggandeng orang tua siswa sebagai narasumber dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di sekolah, yaitu adalah bekerja kelompok untuk memecahkan suatu masalah, melakukan demonstrasi atau pengajaran kepada rekan sejawat sehingga menimbulkan berpikir kritis pada siswa, dan membuat suatu karya yang bisa digunakan dan bermanfaat bagi anak dan siswa lainnya. Tidak hanya pembelajaran di kelas, anak pun bisa belajar di luar kelas, yaitu dengan berolahraga yang dapat menimbulkan sportivitas, kerjasama yang baik, serta menjunjung kejujuran. Tidak lupa juga, sekolah saya juga menerapkan pembiasaan atau budaya spiritual yang dilaksanakan setiap hari Jumat agar dapat meningkatkan rasa iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.